Muhammad. Yang kami hormati Bapak Aris Edi Nugroho MM, Kepala Bidang Pembinaan PAUD PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nuh S.Sos MSI, Penanggung Jawab Sekolah Penggerak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Yang kami hormati Bapak Ibu Penilik dan Pengawas se-Kabupaten Sidoarjo. Yang kami hormati Ketua Komunitas Belajar PSP Angkatan 1, 2, 3, Ibu Dr. Anda Masfia Ulfa. Yang kami hormati narasumber kita pada siang hari ini, Ibu Trisna Ayu Anugrah Laranti SPD MPD, dan yang kami banggakan teman-teman kepala sekolah dan guru PSP Angkatan 1, 2, 3 PAUD Sidoarjo. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti sosialisasi dan webinar dalam rangka mengupgrade pengetahuan dalam dinamika perkembangan pendidikan khususnya jenjang PAUD yang diselenggarakan oleh Komunitas Belajar PAUD Hebat atau disingkat KOMBAT, dalam keadaan sehat dan bahagia. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara dimulai, kami akan bacakan susunan acaranya sebagaimana berikut. Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan-sambutan, doa, webinar pemanfaatan PMM untuk meningkatkan kinerja guru dan kepala sekolah. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari kita menyimak dan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Baik, selanjutnya kita masuk pada sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Ketua Komunitas Belajar PSP Angkatan 1, 2, 3 Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Masfia Ulfa. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
Bapak Aris Edi Nugroho SE MS selaku Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Yang kami hormati Ibu Muji Astuti MPD selaku Kasih Kelembagaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Yang kami hormati Bapak Muhammad Tod SOS MSI selaku penanggung jawab PSP Kabupaten Sidoarjo. Yang kami hormati Bapak Ibu pengawas dan penilik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Yang kami banggakan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru sekolah penggerak angkatan 1 sampai dengan 3 jenjang PAUD Kabupaten Sidoarjo. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur alhamdulillah kami ucapkan atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Komunitas belajar sekolah penggerak angkatan 1 sampai 3 dapat terbentuk di bulan Januari 2024 ini. Kombel ini kami beri nama Kombat, singkatan dari Komunitas Belajar PAUD Hebat Kabupaten Sidoarjo. Sebagaimana diskusi kami dengan Pak Kabid dan Bu Kasih juga Pak Nu, insya Allah Kombat ini akan mendapatkan SK dari dinas dan akan membantu dinas untuk mengimbaskan kurikulum merdeka di Lembaga PAUD Kabupaten Sidoarjo agar implementasi kurikulum merdeka dapat merata di seluruh satuan PAUD di Kabupaten Sidoarjo. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal penting yang ingin kami sampaikan. Izin share, nggih. Mohon maaf Bu Lian, saya belum bisa share. Minta tolong Bu Lian. Sudah Bu Lian? Ampun. Oke. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Kombat atau Komunitas Belajar PAUD Hebat Kabupaten Sidoarjo ini alhamdulillah sudah terbentuk dengan dipelopori oleh kepala sekolah penggerak baik angkatan 1, 2, 3 jenjang PAUD di Sidoarjo. Yang melatar belakangi terbentuknya Kombel ini yaitu yang pertama, tugas sekolah penggerak untuk dapat mengimbaskan pengetahuan dan praktek baik IKM kepada lembaga di sekitarnya dan yang membutuhkannya. Yang kedua, yaitu diterapkannya kurikulum merdeka secara merata pada tahun 2024 ini. Lalu bagaimana kalau kurikulum ganti menteri, apakah nanti ganti kurikulum, maka nanti kita akan belajar bersama-sama kurikulum apapun nanti yang akan digunakan, kita siap untuk bergerak, untuk siap belajar, dan siap untuk mewujudkan PAUD yang berkualitas. Karena ibaratnya kurikulum itu ibarat rumah, kalau kita analogkan rumah, ketika kita masih sendiri berdua, sama suami masih mantan baru, rumah tipe 21 tidak masalah, hanya ada kamar 1, rumah 1. Tetapi ketika rumah sudah punya anak, maka apalagi anaknya 2, 3, maka harus ada kamar baru. Ketika kita alhamdulillah ada rezeki punya mobil, maka harus ada garasi. Mungkin di barat itu bahwa kurikulum itu harus berubah. Karena sebagai seorang pendidik itu harus selalu dapat belajar dan harus beradaptasi dengan zamannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Dan seorang pendidik harus memiliki keterampilan 4C, bahkan sekarang sudah tambah 1C-nya lagi. Ya, jadi kalau kita tidak belajar dan tidak siap beradaptasi, maka kita akan tertinggal seperti itu. Selanjutnya, visi dan misi dari Kombel kita ini yaitu yang visinya menjadi Kombel yang dapat bergerak dan menggerakkan kepala sekolah dan guru-guru PAUD. Kita tidak bisa maju kalau tidak dari diri kita sendiri. Digerakkan bagaimanapun juga, kalau tidak tergerak dari diri sendiri, maka kita tidak akan bisa bergerak. Kalau kita sudah tergerak, kita insya Allah bisa bergerak dan menggerakkan teman-teman di sekitar kita. Baik sendirian itu susah, kalau baik bersama-sama itu akan bahagia.
Berjalan sendiri akan melangkah hanya sejengkal dua jengkal, hanya melangkah pendek. Tapi kalau berjalan bersama-sama akan menempuh jarak yang panjang dan akan meringankan langkah kita. Misi dari Kombel kami ini yaitu satu, memotivasi lembaga PAUD untuk memiliki Kombel di satuan pendidikan. Yang kedua, bergerak bersama-sama untuk aktif belajar melalui Kombel. Dan yang ketiga, menggerakkan lembaga-lembaga PAUD untuk menerapkan merdeka belajar dan untuk siap beradaptasi dengan kurikulum apapun itu. Selanjutnya, tujuan dari Kombel ini yaitu satu, setiap lembaga PAUD di Sidoarjo diharapkan nanti bisa memiliki Kombel intern sebagai wadah untuk meningkatkan kompetensi diri dan untuk meningkatkan proses pembelajaran di lembaganya masing-masing. Yang kedua, setiap lembaga PAUD dapat aktif belajar melalui Kombel intern, ekstern maupun di PMM. Dan insya Allah nanti setelah ini kita akan melakukan webinar secara rutin melalui PMM dengan narasumber yang bergantian dari teman-teman kita yang sudah mendapatkan sertifikat narasumber, terutama dari kepala sekolah dan guru komite PSP 1 sampai dengan 3, utamanya 1 dan 2 yang sudah menjalankan 1 tahun lebih. Selanjutnya, setiap sekolah penggerak jenjang PAUD dapat mengimbaskan dan berbagi praktek baik kepada lembaga PAUD yang ada di sekitarnya. Yang keempat, setiap lembaga PAUD di Sidoarjo dapat menerapkan merdeka belajar. Dan yang kelima, dapat meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dan kualitas lembaga PAUD di Sidoarjo. Adapun nilai yang kami usung dalam kombat ini yaitu kita singkat dengan roda R, rasional. Kita harus selalu rasional. Hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini. Sebagai perbandingan untuk selalu lebih baik dan lebih baik lagi. Optimis, kita harus selalu optimis, berpikiran positif. Demokratis, kita harus mendengar, berdiskusi sebagai sarana kita untuk belajar dan berbagi. Dan aktif, karena kalau tidak aktif bagaimana kita bisa maju seperti itu. Adapun komitmen yang kita lakukan di dalam Kombel ini yaitu bahwa setiap anggota Kombel belajar ini harus memiliki komitmen bersama untuk selalu satu, mentaati aturan yang telah disepakati, dua, saling mendukung dan menghargai gagasan dan kinerja anggota Kombel, dan yang ketiga, anggota Kombel harus konsisten untuk selalu belajar dan berbagi dalam memajukan pendidikan anak usia dini baik di lembaganya maupun di Sidoarjo pada umumnya. Alhamdulillah nanti kalau bisa diikuti oleh teman-teman dari luar daerah kita. Adapun program kegiatan yang kita programkan secara garis besarnya ada 3, yaitu pertemuan rutin, belajar bareng, dan berbagi. Pertemuan rutin khusus untuk kepala sekolah dan guru PSP 1 sampai dengan 3, kita lakukan tiap bulan sekali di sekolah-sekolah, karena nanti di situ kita akan berbagi praktek baik, melihat kebaikan di lembaga tersebut. Dan yang kedua, belajar bareng ini bisa melalui pelatihan, workshop, atau studi yang kita lakukan 6 bulan sekali untuk luring atau daring, dan 1 tahun sekali, nanti tergantung dari dana yang ada. Kalau untuk studi tirot, studi komparatif, atau studi edukasi, apa itu namanya. Kemudian berbagi, ini yang kami bagikan kepada teman-teman kita yang non-PSP, yaitu melalui pengimbasan, webinar, dan studi tiru. Sekolah-sekolah lembaga yang non-PSP dipersilakan untuk datang ke sekolah PSP untuk melihat pembelajaran yang sudah kami praktekkan. Monggo yang baik untuk bisa ditiru, yang jelek untuk bisa ditingkat, untuk bisa diberikan masukan agar kita semua nanti bisa lebih baik, baik yang PSP maupun non-PSP. Demikian tadi mungkin ini untuk susunan pengurusnya sudah. Alhamdulillah saya untuk tahun ini dipercaya sebagai ketua, wakilnya Bu Tirto dari Al-Falah PSP 2, saya PSP 1. Jadi untuk pengurusnya ini semuanya mencakup dari PSP 1 sampai dengan PSP 3. Seperti itu, nah tidak bisa kami sebutkan satu-satu karena waktu.
Dan sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan sesuatu berpantun. Jalan-jalan mampir ke warung. Cakep. Yo, Cakep. cakepin direk. Tak ulangi lagi ya. Jalan-jalan mampir ke warung. Cakep. Beli. Mana tadi ya? Beli dimasuk. Maaf, keliru. Ulang lagi. Pagi-pagi belanja di warung Cak Paijo. Cakep. Pak Ijo cakep. Cakep Pak Ijo. Beli tahu tempe dimasukkan ke dalam tas. Cakep. Kepala sekolah dan guru-guru sekolah penggerak Sidoarjo siap belajar dan berbagi untuk menuju PAUD yang berkualitas. Cakep. Saleh Haji Andok. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Teman-teman nanti di sini ada Pak Aris, ada Pak Nu. Nanti mungkin teman-teman mau bertanya sama Pak Aris dan Pak Nu. Nanti monggo. Kami mohon arahan dari Pak Aris dan Pak Nu untuk selanjutnya sepak terjang kita sebagai kepala sekolah penggerak dan guru penggerak. Matur nuwun, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dr. Anda Masfia Ulfa yang telah menyampaikan profil dan rencana kerja yang akan datang. Selanjutnya, sambutan dari penanggung jawab Sekolah Penggerak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Kami mohon Bapak Muhammad Nuh Esas MSI untuk menyampaikan. Monggo Pak Nuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Eris Adi Nugroho MM selaku Kabid PAUD PNF, yang kami hormati Bu Muji Astuti Lembagaan PAUD PNF dari PSD Angkatan 1, Angkatan 2, dan Angkatan 3 serta penilik pengawas TK yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan tugas kita sehari-hari. Salawat dan salam tetaplah kita limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih atas undangan dari Kombel yang TK. Alhamdulillah dari Sekolah Penggerak ini yang sudah koordinasi terkait dengan Kombel selama untuk TK dibanding kami adalah yang TK Maaf Pak Nuh, suaranya kita ada putus-putus, Pak. 3 jenjang. Ya Bu, ada dengar suaranya. Putus, Ge. Ya teman-teman. Suaranya Putus-putus. Pak Nu putus-putus nggih. Hujan di sini, Bu. Lancar. 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 Putus-putus. Oh, putus-putus. Soalnya sini masih hujan tadi, Bu. Habis hujan, Bu Ulfa. Oh betul, Nah, baru sudah lagi lancar, hujan Bu. deras, betul. Lancar, Pak. Ya, Sudah Pak. lancar. Sudah jelas Pak. Jelas, Bu. Yes, Ya. Oh, terima kasih karena ini jenjang TK adalah yang paling dulu daripada yang lain mengadakan kegiatan ini. Dan kemarin yang sudah luring di kantor kemarin PSP Angkatan 2 juga Bu sudah kegiatan Kombel di itu. Cuma memang yang jadi segera membagi terkait dengan untuk pengimbasan karena ini Pak Kabid PAUD karena jenjang TK ini sampai sekarang itu ada 3 kecamatan yang sama sekali tidak ada sekolah penggeraknya, yaitu Kecamatan Tarik, Kecamatan Prambon, dan Kecamatan Kerembung ini sama sekali tidak ada sekolah penggeraknya. Kemudian juga ada 1 kecamatan yang hanya ada 1 sekolah penggeraknya jenjang TK, yaitu Wonoayu, Tanggulangin, Jabon, Porong itu hanya ada 1. Kemudian yang ada 2 itu di Candi, bukan di Balongbendo. Yang lain 3-4, yang paling banyak itu di Kecamatan Waru dan Tamanda. Ketika melakukan pengimbasan, kalau tidak dibagi rata,
yang waru akan numpuk banyak karena dari 52 itu hampir waru itu ada 18 kalau nggak salah yang berada di kecamatan waru untuk sekolah penggerak. Sementara yang lain tidak ada. Mungkin nanti kita tata terkait untuk syukur-syukur sudah ditata terkait untuk pengimbasan terkait dengan kurikulum merdeka. Karena mau tidak mau seperti dikatakan oleh Bu Ketua tadi, kurikulum yang ada kita ikuti karena ketika pengimbasan yang sekolah-sekolah kecamatan yang dijaga itu kan sangat kurang dibandingkan dengan kecamatan yang banyak sekolah geraknya. Terkait dengan Kombel, saya ucapkan terima kasih atas yang ada di sekolah penggerak, khususnya jenjang TK bisa terselesaikan. Karena di tahun ketiga ini beda terkait dengan pendampingan yang dilakukan oleh BPPMP. Kalau tahun pertama, tahun kedua itu dan ketiga juga beda karena tahun pertama kemarin lebih banyak pada lokal dan angkatan pertama yang paling pada kemarin kegiatan di hotel ya, baru tahun kedua ndak awal-awal kegiatan kita di hotel kemudian tidak boleh di hotel lagi dan angkatan ketiga yang buncit sama sekali tidak pernah melakukan kegiatan lokal di hotel. Berbahagialah angkatan 3 ya. Ini terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh BMP dan mungkin untuk yang angkatan ini adalah semester kedua, mungkin tahun terakhir mereka pendampingan dari BPM karena mungkin nanti setelah ajaran baru angkatan 3 sudah tidak dampingi lagi oleh fasilitator dan akan tetap programnya itu berjalan. Cuma yang mendampingi nanti adalah pengawas yang ada di sekolah. Pengawas sekolahnya masing-masing yang mendampingi terkait dengan PMO yang ini tiap kegiatan lokakarya selalu didampingi oleh pengawasnya. Dan untuk yang jenjang PAUD karena kalau tidak salah ini dari angkatan 1, 2, 3 ada 5 jenjang PAUD, angkatan 1 ada 2 yaitu KB FOS dan Raudhatul Fatah, angkatan 2 itu ada Khulafaur Rasyidin, dan angkatan 3 ini ada KB Juwita dan Sakinah Mawaddah Warohmah. Pakai Sakinah Mawaddah yang di Porong itu ada KB. Jadi ada beberapa sekolah itu yang di situ ada KB dan ada TK-nya, namun juga ada yang sekolah itu hanya berbunyi KB saja. Sementara kalau di sekolah itu sudah ada KB dan TK-nya sudah kebanyakan selama ini kan kepala sekolahnya jadi satu ya. Apa ada TK dan KB yang satu lembaga itu kepala sekolahnya beda, Bu? Jadi satu biasanya, Pak. Jadi satu ya untuk kepala sekolah yang KB. Ya, biasanya kan satu. Jarang kan ya antara KB dan TK-nya itu kepala sekolahnya secara beda. operasional itu jadi satu, Pak Nuh. Secara operasional itu jadi satu KB dan TK. Tetapi di Dapodik datanya beda. Oh, Dapodik datanya beda. Ada kepala sekolahnya KB. Ya, tidak boleh gitu ya? sama. Nah, yayasan tidak bisa bayari 2 kepala sekolah. Oh iya ya, itu untuk kepala Dapodik aja ya. Makanya karena saya lihat itu yang untuk KB yang berbunyi KB kan memang mereka izin operasional jadi KB sehingga ketika dapat sekolah pun mereka atas nama KB-nya bukan TK-nya. Itu yang untuk KB dan saya ucapkan selamat melakukan kegiatan lokakarya kegiatan daring ini terkait dengan pembentukan BEL yang saya yakin banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan. Kalau nggak salah ini nanti di bulan Februari kan ada kegiatan lokal terkait dengan pembentuk Kombel itu. Tapi sudah didahului oleh Sidoarjo teman-teman dari Sekolah Penggerak TK pembentukan kegiatan Kombel yang dilakukan secara daring ini. Gitu aja sambutan dari saya selaku penanggung jawab Sekolah Penggerak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nuh yang memberikan pencerahan buat kita semuanya. Selanjutnya akan kita dengarkan Bapak Aris Edi Nugroho MM
Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acaranya. Kepada beliau kami persilahkan. Cek suara saya cukup terdengar, Bun. Jelas sekali Pak Aris. Oh, jelas. Jelas Pak Ya Aris. biasanya soalnya suaranya wongi banter biasanya. Nggih, jelas Pak Aris. Alhamdulillah. Good. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sehat semuanya, Nggih, sami-sami Pak. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati dan sangat kami banggakan Ibu narasumber pada siang hari ini yang hadir di acara Zoom meeting pada kegiatan siang hari ini. Ada Bapak Ibu Kasih, ada Pak Ano dan Bu Tuti. Terus yang saya hormati juga ada Bapak Ibu pengawas dan penilai. Yang kami hormati ketua panitia, Bu Mas Fia, Ketua Kombel, Pak. ketua regu, Ketua Kombel. ya, ketua regu, Ibu ketua Kepala regu, suku, Bapak. salam kenal dari saya, Bu. Salam kenal Siap. dari saya. Terima kasih atas kesemangatan ini. Yang saya hormati seluruh peserta yang hadir di ruang Zoom pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sehingga cara ini insya Allah nanti akan sukses dari awal sampai akhir dan menghasilkan sesuatu ngaten Bunda nggih. Selawat serta salam kami aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim. Amin. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat dari beliaunya sampai nanti di yaumul kiamah. Amin. Amin. Bunda-bunda yang saya hormati, menyimak judulnya ini ngeri ini kelihatannya kok. Kemarin dengan masalah PMM-nya ini, Merdeka Belajar, kalau tidak salah Pak Nuh, Pak Nuh mana Pak Nuh? Halo Pak Nuh? Oke Pak, Pak Aris, Pak Aris. Bu, Ya, siapa? Bantu saya. Kalau ada salah-salah nanti koreksi. Mumpung belum dikoreksi Bu Mas Fia dan teman-teman. Jadi siap Dan. PMM ini kalau tidak salah Merdeka Belajar. Betul. Kebetulan saya tadi baru lihat di Google Bu Mas Fia. Nah, kebetulan platform Merdeka Mengajar. Nah, ini kelihatannya malah nanti menambah beban bunda-bunda semuanya atau malah bahasa saya memudahkan panjenengan untuk melakukan aktivitas mengajar kira-kira. Saya perlu informasi dulu. Halo? Ayo monggo siapa yang jawab? Yang mana itu, Pak? Yang platform Merdeka Mengajar. PMM-nya. PMM-nya. Sangat membantu sebenarnya, Pak. Sangat membantu. Tapi kelihatannya ini moda baru, Bun, di pembelajaran kita. Apa sudah lama tapi di recovery? Sudah lama di recovery. Oh, sudah lama tapi ini recovery. Artinya penyempurnaan ngaten nggih. Penyempurnaan dalam rangka untuk penyiapan seorang dalam mendidik putra-putrinya ngaten tadi. Kalau tidak salah nggih, saya melihat tadi sepintas. Artinya apa? Kalau memang platform Merdeka Mengajar ini nanti mungkin terkait dengan platform Merdeka Belajar. Apa Pak saya Pak? IKM. Mengajar. Nah, itu nanti sangat penting karena saya lihat di beberapa statement di Google ini kelihatannya
nanti akan mendukung bunda-bunda semua dalam rangka untuk penyiapan bagaimana nanti menghadapi anak-anak didik yang sekarang terkait dengan kurikulum yang sekarang kita sepakati bersama secara nasional. Karena kalau saya melihat PMM itu sendiri, ini saya baca saja nih, mohon izin karena kan saya juga baru belajar juga tentang PMM ini. Karena kebetulan di samping kiri saya ini juga mengajar, jadi kemarin obat PMM dan sebagainya kelihatannya harus online. Berarti kan ini sebuah sistem gitu, PMM. Iya Pak, betul. Sistem. Oh, oke. Lah sekarang jadi pertanyaan kita bersama, apa untuk teman ini sama dengan PMM untuk sekolah dasar dan menengah? Apa beda menunya? Ada yang beda? Kontennya sama Pak, tapi di dalam Kontennya sama. itu ada Nggih. ada kelompoknya, pilih fasenya. Kalau mau ngaten. kalau kita Iya. buka yang berupa, kita buka kalau Ada sendiri. Nggih. Siap. Nggih. Saya baru paham. Nggih. Jadi memang betul dikatakan bahwa PMM ini dibangun untuk menunjang implementasi kurikulum pendidikan agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan. Berarti webinar ini sangat penting. Artinya bagi bunda-bunda semuanya karena ada 7 manfaat yang saya lihat di PMM ini yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap mindset ngaten pun nggih. Mindset atau tata kelola kita mengajar nanti ke anak didik. Mungkin biar dijelaskan Bu narasumber mawon yang menyebutkan beberapa manfaat PMM ini. Yang pertama adalah adanya kompetensi guru yang meningkat. Di situ disebutkan ada kaya ide saat berada di kelas. Yang saya bacakan nanti terimplementasikan betul di profil pelajar Pancasila. Terus di situ juga ada kemudahan dalam belajar yang menyimpan dokumen secara daring. Ini saya ngambil ininya aja Pak Nuh, ngambil pointer-pointer utamanya. Jadi nanti biar dikembangkan oleh Bu narasumber, mungkin ada diskusi juga tentang ini. Sakit juga ben kan kaki apa? Diabetes juga ya? Nah, makanya terkait dengan kegiatan siang hari ini, saya pribadi maupun atas nama dinas sangat mendukung Bu Masvia, dan ini adalah topik yang menarik atau kekinian ngaten nggih Pak Nunggi, mudah-mudahan nanti yang hadir di sini saling support. Artinya bahwa PMM ini benar-benar nanti akan menjadikan teman panjenengan, bestinya panjenengan gitu lah kalau anak-anak sekarang gitu, dalam rangka untuk pencapaian tujuan mengajar yang ideal. Maka kami di Dinas Pendidikan ini, kami ada Bu Kasih, ada Pak Kasih, insya Allah kami mendukung itu Bu. Lalu tadi sudah disebutkan termasuk bagaimana pengelolaan untuk PSP ini, baik itu sekolah penggerak maupun guru penggeraknya sekalian, kami siap untuk membantu bahasa kula ngaten nggih, penyiapan regulasi-regulasi atau semacam payung hukum untuk kelanjutan kegiatan panjenengan ke depan. Seandainya mungkin di tahun 24, 25 dan seterusnya nanti akan ada lanjutan dari serial kegiatan PSP ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi Bu Masya sudah menyebutkan bahwa teman-teman yang sudah lolos PSP ini harus adanya pengimbasan Pak Ketua nggih. Selaku Pak Nus selaku Pak penanggung jawab. Monggo sekiranya nanti mungkin kalau saya butuh sosialisasi dan macam-macam, apakah tidak seharusnya
Bapak Ibu Kasih ini juga menyediakan space SIPD-nya untuk membantu kegiatan pelaksanaan sekolah penggerak ini dalam rangka untuk mungkin sosialisasi atau pelatihan-pelatihan sejenis, sehingga pengimbasan itu nanti mungkin pendanaannya syukur-syukur bisa sharing atau malah dari kita. Mungkin seperti itu. Jadi saya sudah berpikir, karena nggak mungkin pengimbasan itu terus hanya pengimbasan toh, pasti ada infrastruktur pendukung, mungkin butuh fasilitasi tempat, sarana prasarana lain, atau penunjangnya mungkin bagaimana nanti transportnya, bagaimana nanti mungkin honorarium narasumber dan sebagainya, mungkin nanti bisa dikomunikasikan secara offline. Jadi yang Bu Ketua mana? Bu Ketua, Bu Mas Fia. Halo. Hadir, saya Bapak. Siap. Bu, usul saya tadi masuk apa enggak? Kira-kira bagaimana kita pendampingannya juga mungkin pendanaan yang kita usulkan lewat dinas pendidikan, pengono. Setuju sekali, sangat setuju Bapak. Setuju sekali. Ini kenapa saya sampaikan, Bu? Karena mumpung ada Bapak Ibu Kasih, beliau ini adalah yang berhak untuk melakukan pengusulan DSIPD secara teknis, bagaimana nanti di Dinas Pendidikan ini memunculkan kegiatan panjenengan. Dan nanti tinggal membuat cantolan koringnya, kode rekeningnya kira-kira masuk kriteria apa untuk peningkatan mutu guru. Mungkin seperti itu. Bu Kasih mana? Bu Kasih mana lagi? Ini maaf Bapak, Bu Kasih dari tadi tidak bisa masuk karena mental nggih. Enggak apa-apa. Karena ruangannya hanya 100 ini, mohon maaf ini. Enggak apa-apa, Bu, enggak apa-apa. Nanti harapan kami, Bu, ini mumpung kita semua hadir dan juga penanggung jawab Pak Nuki, juga beserta teman-teman hadir. Nah, ini kasih secara offline, Pak Nuh, dengan Bu Kasih, Bu Tuti. Kira-kira nanti bisa berbagi. Mungkin mau ditaruh di GTK boleh, mau ditaruh di bidang PAUD PNF boleh. Monggo. Nah, nanti mungkin untuk ini mumpung SIPD ini masih umurnya sampai Maret. Jadi nanti mohon diminta RAB-nya dulu dari PSP ini. Kita bisa lah targetnya berapa satuan kopi. Nanti untuk trialnya Pak Kasih. Jadi anggarannya nggak usah terlalu gede dulu, terus mungkin di bagaimana kita coba dulu berapa satuan, mungkin 150 sampai 200 apa gitu. Tapi yang penting RAB-nya dari PSP ini yang kita minta. Kebutuhannya kira-kira menyangkut hal apa saja, seperti itu. Nah, ini monggo kita diskusikan bersama di ruang ini, dan mudah-mudahan nanti ada endingnya baik, gitu loh, maksud saya seperti itu, ada solusi. Dan ini mungkin dari teman-teman Kombat nih, komunitas PAUD Debat, mungkin mengharapkan itu. Makasih selaku penanggung jawab. Tolong nantinya disisipkan. Nah, perkara nanti tim TAPD lelalah kok ngelolos dan sebagainya, nggak syukurlah gitu saja. Karena saya kira untuk percepatan pengimbasan ini kan, karena ini kan sudah tahun 24, mungkin 3 tahun yang lalu mungkin belum sempat pengimbasan Pak penanggung jawab ya. Ya mungkin tahun ini start untuk PAUD ini ada 50, paling banyak 52 lembaga. Ada 52 lembaga khusus untuk angkatan PAUD. PSP PAUD 1, 2, 3. Ya, monggo. Lah, teknis monggo. Saya silakan ke panjenengan, tapi koordinasi dengan Mas Fia Ulfa dulu. Selaku masalahnya sama Bu Tuti. Ketua. Bu Ketua. Jadi nanti AB-nya kira-kira gimana? Terus diskusi bersama Bu Kasih. Jadi nanti berbagi mungkin separuh di jenengan, separuh di kita dan sebagainya. Kelihatannya setuju Bu Ketua tadi. Kalau seperti itu. Atau mungkin alternatif di PSP ini secara mandiri ada pendanaannya.
atau bahasa saya swadaya. Tapi lek swadaya wong ya wis mikir Pak kasih kasihan gitu loh. Kita bantu itu aja coba. lek alternatif ketiga nanti mungkin CSR gimana? Pak kasih ada angan-angan apa belum? Kalau ada saya enggak makin yang Ya. Pak, coba nanti ada penerbit sing sanggup apa piye ngono. ya. Nah, jadi nanti yang penting gini. Nanti konsep dari PSP ini mungkin ke depan itu kayak gimana? Kita ngikut gitu loh, Pak penanggung jawab nih. Jadi Ya, siap. kita ini hanya ngiring kerja saja, menyiapkan infrastrukturnya, dan untuk penguatan lain-lainnya mungkin ya tugas kita. Adalah seperti itu, Pak. Makasih. Monggo kalau ketemu on offline dijadwal kapan Bu Mas Fia? Monggo. Siap, insya Allah Bu Kasih siap. Nanti biar juga ikut andil untuk memasukkan di SIPD. Ya kita coba Siap, Pak, Bapak. mungkin tahun ini, nggih Pak penanggung jawab nggih. Orang kita saripis kono Pak, tolong. Nggih, biar- Alhamdulillah, barokallah. Jadi nanti gini, Bun, nanti untuk nopo nggih, perencanaan dari mulai visi misi tujuan dan sebagainya, termasuk nanti rancangan sistemnya sekejulnya bagaimana, mungkin Pak Kasih dikasih tahu secara detail, secara utuh sama Bu Kasih. Jadi nanti biar RAB-nya itu kena nggak lho Pak Pak Nunggi. Artinya nggak melesetnya nggak jauh-jauh. Nggih, lah mudah-mudahan nanti kalau saya juga dulunya cara mohon doanya. Itu aja. Mohon. Mungkin sampai saya enggak usah panjang-panjang ya Bu ya. Nanti waktunya setelah habis. Yang penting intinya saya beserta teman-teman tim dari Dinas Pendidikan, terutama di bidang PAUD maupun dari Pak Kasih, insya Allah sangat respect, sangat mendukung itu, dan mudah-mudahan ini berkelanjutan. Pak Kasih nanti mungkin intens koordinasi dengan Pak Sinten di BPPMB, Pak Jarno apa? Siapa? Pak Jarno kalau BPMP, kalau Pak Jarno, kalau kode wilayahnya sekarang Pak Hernawan, Pak Jarno sama penanggung wilayahnya kan Pak Hernawan. Ya, kalau perlu disuwani Pak, pakai mobil saya, mobil merah, di Surabaya. Kalau melaku-melaku, boleh janggelan, namanya Ketintang. Pak Nur tahu tempatnya itu, sama wader goreng, ya. Nah, sana nanti komunikasi verbal mawon, kira-kira nanti harus bagaimana? Mungkin ngajak Bu Kasih boleh, atau ngajak teman-teman dari PAUD sing nganggur sama teman-teman dari tim PSP ini sowan ke sana, terus kita ngobrol bareng. Nanti kalau mungkin saya longgar, saya tak ikut, kalau boleh saya tak hadir. Saya tak ketemu langsung dengan beliaunya, karena secara pribadi kami punya komunikasi dengan beliaunya, Bapak Kepala BPPMB. Itu beliaunya lama dengan saya di BP PAUD pada masanya. Kami punya komunikasi itu Pak, nanti saya bantu matur ke beliaunya. Wes, aku janjiku mau suwake mang. Apa meneh Bu Mas Fia cukup nggih? Alhamdulillah, Ya. dicatat. Dan Notulen tolong dicatat ya, direkam. ya. Ini bukan janji politik loh Bu ya. Janji jani. Enggak nyalon bupati kok Pak. Artinya kita sama-sama berpikiran positif dulu. Coba nanti kita rancang di internal kita Bu Mas Fia untuk dukungan itu. Dan karena teman-teman insya Allah dari sisi materi sampun siap, Pak penanggung jawab, insya Allah tinggal kita nanti bagaimana merapatkan barisan untuk menyongsong 24 ke depan. Mudah-mudahan PSP ini satu segera terimbaskan, yang kedua rencana program pemerintah pusat berjalan dengan lancar dan optimal. Mungkin ngaten nggih. Sambutannya belum Bu Mas Fia, tapi intinya itu mawon nggih. Saya mendukung progres itu dan kita akan bergerak nanten mawon. Pun cukup nggih. Siap-siap. Terima kasih nanti pertanyaannya nanti mawon di dialog nggih. Nah, ini kan hanya untuk seremoni pembukaan. Nah, tadi kan dipesan sama pembawa acara nggih untuk membuka nggih. Mohon izin nggih dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
acara kegiatan sosialisasi pada siang hari ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Alhamdulillah. Nggih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nggih. Akhir pekan membeli telase. Sekian, terima kasih. Mulai tahun saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Aris, Alhamdulillah pernyataan Bapak Aris tadi menjadi angin segar bagi keberlangsungan kombel kita, Bu Ulfa. Nggih. Mudah-mudahan semakin membuat kita semangat untuk berkarya untuk pendidikan anak usia dini di Kabupaten Sidoarjo. Sekali lagi Pak Aris, kami dari komunitas belajar PAUD Hebat mengucapkan banyak terima kasih. Amin, amin. Pun sami-sami. Siap. Selanjutnya acara ini sementara kita tutup dulu dengan doa, kita lanjutkan dengan webinarnya. Doa akan disampaikan oleh Ibu Nur Soliha SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Bu Amalia. Mohon izin Pak Aris, Pak Mu, Bu Tuti untuk memimpin memulai doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta webinar dan sosialisasi Kombat Komunitas Belajar Hebat PAUD Sidoarjo yang kami marilah kita awali kegiatan pada sore hari ini dengan melangitkan doa. Semoga acara pada hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Di awal pembuka tadi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Aris yang sudah memberikan dukungan yang sangat luar biasa, sehingga semoga langkah awal kita ini untuk berbagi ilmu, berbagi praktik baik, terus untuk Satuan PAUD berjalan dengan lancar. Untuk itu marilah kita berdoa sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril adim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami hamba yang pandai bersyukur. Syukur atas semua nikmat yang Engkau berikan. Nikmat iman, Islam, sehat, rezeki yang halal barokah. Turun kita yang solih-solihah. Amin. Allahumma amin. Ya Allah, ya Alim, Engkaulah pemilik segala ilmu. Mudahkanlah hati dan pikiran kami untuk menerima ilmu yang tersebar di bumimu ini, ya Allah. Kami untuk senang menyampaikan. Mudahkanlah, ringankanlah langkah kami untuk menggerakkan komunitas belajar Kombat Sidoarjo ini sehingga memberikan dampak dan manfaat bagi sekolah di sekitar kami. Allah, ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa Bapak Ibu kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami. Jadikanlah negeri kami negeri baldatun thayyibatun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pemilia. Ya. Terima kasih Bu Nur Soliha doanya. Semoga menjadi berkah dan menjadi semangat kita untuk menjalankan aktivitas kita sebagai promotor guru penggerak di Kabupaten Sidoarjo. Jadi Bapak Ibu, tepat pukul 2 nanti ini kita mulai dengan kegiatan webinar yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Trisna Ayu Anugrah Naranti, SPD MPD. Untuk kegiatan webinar ini akan dipandu oleh Ibu Wahyuning Tirto Dewi. Kepada beliau kami persilahkan. Mohon izin. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Saya mau izin untuk live dulu karena saya ada kegiatan lanjutan.
Siap, Oke, Saya Pak siap, Aris, siap. terima insya kasih Allah banyak. nanti Matur nuwun, terima kasih terima banyak makan saja. Bapak. Iya, Pak, terima Terima kasih makan banyak. saja. Hasil Siap, kesepakatan Pak Aris. Mohon ini Pak mungkin Aris. dari notulis Makasih, disampaikan Pak Bu Kasih Aris. sama Pak Kasih. Ya. Jadi Oke, nanti siap. saya ngiring kerja kemawon. Insya Allah Oke. saya mendukung. Insya Allah. Terima Insya Allah kasih siap. banyak, Pak Aris. Oke. Matur nuwun sangat Dan Pak ngapunten Aris. kalau tidak sampai akhir Bu Mas Wia. Oke. Ngapunten, Nggih, ngapunten. Bapak. Salam ke teman-teman Alhamdulillah peserta sudah semuanya. bersama dan sudah didukung Nggih. yang luar Sembahun, biasa Insya Allah. sangat. Insya Allah. Nggih. 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 Pun Matur Insya nuwun. Allah. Nggih. Ngapunten saderenge. Nggih, saya Sami-sami, live dulu, Pak. izin live dulu. Sami-sami Nggih. Bapak. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum. Semoga Maafun. diberkahi saya. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Baik, Bu Amalia, bisa kita mulai? Dengar suara saya, Bu Amalia dan Ibu-ibu. Bu Dengar Amalia, Ibu jelas. Ulfa, dengar ya. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk teman-temanku semua. Alhamdulillah bersyukur pada hari ini kita bisa berjumpa perdana nih pertama kali PSP 123. Berang-berang makan ketupat, tugas banyak harus tetap semangat. Cakep. Semangat Baiklah. sendiri aja. Baiklah, sebelum kita memulai webinar ini, izinkan saya untuk membacakan CV dari Ibu Trisna. Ibu Trisna ini cukup terkenal di Kecamatan Waru kita. Nama lengkap beliau adalah Ibu Trisna Ayu Anugrah Laranti, SPD, MPD, dari TK Rodotul Janah. Beliau PSP Angkatan ke-1 dan dari Kecamatan Waru. Kemudian sebagai koordinator penggerak kombat pada saat ini, kemudian sudah menyelesaikan 7 topik pelatihan mandiri di PMM dan sejumlah bukti karya. Aplaus nih untuk Ibu Trisna. Oke. Tentunya banyak karya juga yang sudah beliau buat ya, buku-buku. Ada buku antologi, tentunya ada 15 seru anak muslim, ruang belajar, cerita guru, aku guru merdeka menulis, guru pintar untuk generasi milenial, fun learning, kumpulan cerpen pembelajar asik dan menyenangkan, trilogi OKM, kisah inspiratif perjalanan NSIN menggapai mimpi. Luar biasa Bu Trisna. Oke, kita sambut Bu Trisna. Kepada Ibu Trisna kami persilakan. Oke, aplaus untuk Bu Trisna. Oke, Terima kasih Ibu Trisna. Dewi. Heboh sekali ya moderatornya. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar Bu Trisna? Jelas. Nasib penanggungan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Aris Edi Nugroho, SEMM selaku Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Yang kami hormati Ibu Muji Astuti, MPD selaku Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nuh SSOS MSI selaku penanggung jawab PSP Kabupaten Sidoarjo. Yang kami hormati Bapak Ibu penilik dan pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Yang kami banggakan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru Sekolah Penggerak Angkatan 1, 2, 3 Jenjang PAUD Kabupaten Sidoarjo. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur hari ini pertama kalinya Kombat Komunitas Belajar PAUD Hebat Sidoarjo berkesempatan untuk melakukan webinar. Alhamdulillahirabbil alamin, patut kita syukuri bersama atas izin yang diberikan oleh Allah sehingga kita semuanya
insya Allah dapat melaksanakan kegiatan ini sampai dengan selesai nantinya. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo atas apresiasinya, atas dukungannya untuk komunitas belajar PSP jenjang 1, 2, 3. Begitu, ini merupakan ya tadi kata Bu Amalia angin segar untuk kami untuk supaya bisa lebih memajukan lagi pendidikan anak usia dini di Kabupaten Sidoarjo. Baik, teman-teman semuanya, saya panggil teman-teman ya karena ini kita sesama PSP ini ya. Tadi Bu Dewi sudah menceritakan, oke, saya Bu Trisna. Mungkin ada yang sudah kenal, ada yang wajib belum. ya? Sudah Rasul, kata wajib Rasul lah. Pak Nu suaranya. Nggak tahu, nanti kan ada Ya, jadwal mohon sementara bisa kan. di mute Bu Lian. Oke, baik teman-teman, di webinar pertama ini ya, pertama saya mengucapkan terima kasih tadi, yang kedua mohon maaf untuk para peserta yang antri itu ya, belum bisa masuk ke dalam Zoom meeting kita karena memang terbatas. Mungkin di lain kesempatan akan kita siapkan dengan lebih baik lagi dengan jumlah kuota yang lebih banyak lagi begitu. Nggih, begitu nggih Bu Haja Ulfa nggih. Nggih. Ya, Nggih. ini seperti memberi apa namanya kode kalau kita harus melakukan webinar lagi untuk non PSP. Untuk non PSP kali ini kan terbatas untuk PSP saja. Baik teman-teman, saya ini ditunjuk oleh Ibu Ketua, menjalankan tugas dari Ibu Ketua untuk menyampaikan apa yang terkait dengan pemanfaatan PMM, Platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar. Sebelumnya saya minta partisipasi dari teman-teman semuanya, bisa mengisi vote terlebih dahulu. Di kolom chat itu ada vote. Silahkan diklik. Sudah muncul nggih? Apakah sudah muncul? Bu Lian? Sudah Bu Trisna. Sampun nggih. Kita coba untuk vote dulu. Dimulai dari sekarang. Monggo. Kapan terakhir kali Anda mengakses PMM? Tadi siang. Pusal tadi siang ya, pusal ya. Nggak ada Wow, pilihan hari Masya ini. Allah. Sudah? Sudah semua? Masih belum? Sudah. Masih 38 yang vote. Monggo semua yang ada di Zoom meeting ini, silakan vote dulu. Wow, lumayan banyak ini ya. Yang minggu ini ada sekitar 30%. Dalam bulan ini ada 11% yang mengakses PMM. Bulan yang lalu, ada yang lebih dari 3 bulan yang lalu. Next. Apa fitur yang paling sering Anda akses di platform Merdeka Mengajar?
Fitur yang paling sering Anda akses di platform Merdeka Mengajar, pelatihan mandiri, video inspirasi, bukti karya, ide praktik. Sudah? Paling banyak mengakses pelatihan mandiri ini rupanya ya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Berapa jumlah sertifikat yang Anda peroleh dari pelatihan mandiri? Banyak yang belum memiliki sertifikat ternyata. Empat 45,7% belum memiliki sertifikat. Yang memiliki satu sertifikat 25,7%. Yang memiliki 2-3 sertifikat 11,1%. 4-5 sertifikat 5,6%, dan lebih dari 5 sertifikat ada 11,1%. Masya Allah, banyak juga, lumayan ya. Iya, monggo. 47,2% belum memiliki sertifikat. Iya, monggo. Oke, terima kasih ibu-ibu semuanya, teman-teman semuanya partisipasi di vote-nya ya. Sebelumnya, belum mempunyai sertifikat Bu Novi Nurhayati. Teman-teman semuanya, apa sih yang ingin diharapkan dari webinar hari ini? Teman-teman ingin belajar tentang apa? Silakan tuliskan di kolom chat. Aduh, Citra Harmoni. Masukkan itu. Bu Dewi? Halo, Bu Dewi? Iya, Bu Trisna. Iya. Bagaimana Bu Trisna? Ini kira-kira apa keresahan dari teman-teman semua terkait dengan pemanfaatan PMM Bu Dewi? Iya, kalau dilihat di chat ini kok belum ya Bu Trisna ya? Oh, belum. Hanya masih satu yang menjawab ingin mendapat, sudah mulai. Ingin mendapatkan ide dalam membuat aksi nyata. Kemudian pada saat ini dari Bu Triana Dewi, TK Al Muslim Sidoarjo, kemudian dari Bu Kuratin Ainin bahwa pada saat pengerjaan post-test dan aksi nyata yang terkadang terkendala, kemudian Bu Minsri 1 sertifikat, masih 2 menunggu validasi. Kemudian Bu Nuning membuat aksi nyata. Nah, seperti itu Bu Trisna, masih itu jawabannya.
Oh iya, oke, Kemudian terima Bu kasih. Novi ini ada juga membuat aksi nyata yang mudah divalidasi karena sekarang proses validasinya lama. Seperti itu ya Bu Trisna Betul, ya? betul, betul. Nah, Ya, ya, itu ya, betul, betul, betul. betul. Nah, itu Bu Trisna yang dirasakan teman-teman di catatannya ini. Ingin menambah Iya, ilmu untuk mendapatkan sertifikat, ingin mengasah keterampilan saya dalam membuat aksi nyata, dan ingin mendapatkan inspirasi dari teman-teman lain. Ya, itu Masya Bu Trisna. Allah. Ya, teman-teman ini sepertinya sudah apa namanya familiar sekali dengan PMM ya pastinya, yang sudah punya sertifikat sudah tahu cara untuk mendapatkan sertifikat di PMM. Baik, kalau begitu kita mulai tadi refleksi diri dari hasil survei. Tadi saya belum menampilkan hasilnya ya. Iya, ditampilkan Bu Iya, Trisna. iya tadi nggak ditampilkan ini Bu Dewi. Sebentar. Ini Bu Trisna saya menyampaikan dulu, kita ada waktu insya Allah 30 menit untuk 30 menit. pemaparan, kemudian 15 menit mungkin ada pertanyaan dari teman-teman seperti itu, nggih. Ya, Setelah itu penutup. oke, baik. Kita cepetan ya. Kita cepetan aja Lebih ya, dari Bu Dewi setengah ya. jam juga nggak apa-apa kok Bu Trisna. Ya, ini hasil pollingnya tadi, hasil polling hari ini Iya. teman-teman yang hari ini berpartisipasi ya. Ternyata masih ada yang belum mendapatkan sertifikat top pelatihan sendiri. 46,2%, kemudian satu sertifikat 25,6%, tiga sertifikat 10,3%, seterusnya. Ini juga sudah yang jadi 5 sertifikat Bu Dewi, 10,3% ini Luar ya. biasa Nilai ini. luar biasa ini. Oke. Ini ya. Dari mana ini ya? Yang Itu. sudah dapat sertifikat. Kayaknya Bu Amalia deh. Ya, guruku itu, guruku. Nah, aku Oh iya 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 iya. Iya iya iya. pemburu sertifikat. Pemburu sertifikat pemburu centang hijau. Betul sekali. Nah, teman-teman, nanti kita bisa mengakses ya, ini data tentang pemanfaatan PMM. Jadi, pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Untuk di Kabupaten Sidoarjo ada sebanyak 753 TK. Ini untuk yang jenjang TK. Kabupaten Sidoarjo ini datanya seperti ini untuk pemanfaatan PMM-nya. Bisa dicek di Superman ya. Superman ini alamatnya saya di bawah, superman.lpmp.jatim.net ini. Di sini dari 750 TK di Kabupaten Sidoarjo jumlah belajarnya, jumlah menonton videonya di pelatihan mandiri itu yang tertinggi itu kategori rendah. Jadi sebanyak ini 345 lembaga itu dalam kategori rendah untuk jumlah menonton videonya. Jumlah hari belajarnya juga masih sedikit. Makanya kenapa Bapak Abu Khair, Kepala BBGP, berpesan kepada seluruh sekolah penggerak ya untuk menginisiasi pemanfaatan PMM di lembaganya masing-masing, mengaktifkan pemanfaatan PMM di lembaganya masing-masing. Syukur-syukur kalau bisa mengimbaskan, mengajak sekolah-sekolah yang sekolah penggerak. Kemudian untuk PAUD dan TK, kalau tadi hanya TK, ini PAUD dan TK yang jumlahnya lebih banyak. Ada 1.588 PAUD dan TK di Kabupaten Sidoarjo. Itu levelnya masih rendah. Ini Pak Nuh, apakah masih ada di sini Pak Nuh? Ini data rapotnya, rapot PMM Kabupaten Sidoarjo untuk PAUD dan TK Pak Nuh. Seperti ini, masih rendah, sedikit, rendah, rendah.
paling banyak didominasi rendah sedikit seperti itu. Jumlah hari belajar, akses kontekstualisasi, jumlah mengikuti webinar, percobaan lulus post-test, waktu penyelesaian topik, dan seterusnya. Kemudian bagaimana dengan PSP sendiri? Nah, PSP sendiri, PSP untuk jenjang PAUD dan TK, jumlahnya 52. 52 ini alhamdulillah lumayan ya. Untuk jumlah menonton videonya sudah tinggi. Ini tinggi. Kemudian jumlah hari belajarnya sedikit. Masih sedikit. Berarti videonya diputar tapi belajarnya di skip-skip gitu. Jumlah konteks akses kontekstualisasi, jumlah mengikuti webinarnya tinggi. Percobaan lulus post-testnya sedikit. Jumlah waktu penyelesaian topik sedikit, jumlah aksi nyata yang mirip cukup tinggi, aksi nyatanya mirip. Tadi ada pertanyaan bagaimana cara mencari ide untuk membuat aksi nyata. Jumlah aksi nyata tervalidasi masih rendah, kemudian jumlah menggunakan asesmen juga rendah, menggunakan perangkat ajar juga ini yang terekam di sini. Silakan teman-teman mengunjungi, cek sekolahnya masing-masing bagaimana pemanfaatan PMM lembaganya masing-masing. Dengan menuju alamat ini, Superman, lpmp.jatim.net, nanti silakan dimasukkan menggunakan filter Kabupaten Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, kemudian jenjang sekolahnya, TK atau PAUD, kemudian di situ kategorinya sekolah penggerak atau IKM. Kalau panjenengan bukan sekolah penggerak, berarti IKM yang apa? Mandiri berubah, mandiri berbagi, atau yang apa itu silakan dipilih, masukkan NPSN sekolah, nanti akan muncul. Ini di TK Rodotul Jannah, saya skip saja. Nah, penjelasannya adalah, menonton video itu dikatakan tinggi jika prosentasenya di atas 40%, diukur sepanjang waktu. Ini sistem yang menghitung di PMM itu. Kemudian rata hari belajar diukur pada semester berjalan. Jika di atas 5 hari, maka itu termasuk kategori banyak. Jika 2-5 hari itu cukup sedikit. Di bawah 2 hari itu masuk dalam kategori sedikit. Dan seterusnya. Dari sini kita bisa merefleksi ya, seberapa keaktifan kita untuk pemanfaatan PMM itu. Kemudian, nah ini teman-teman pasti sudah familiar, pemanfaatan fitur PMM untuk meningkatkan kinerja. Tadi yang paling banyak adalah untuk pelatihan mandiri. Untuk pelatihan mandiri ya. Untuk pelatihan mandiri apa sih yang bisa kita lakukan di pelatihan mandiri itu? Mungkin ada yang mau sharing yang sudah punya banyak sertifikat lebih dari 5 tadi. Gurunya Bu Am. Monggo siapa? Kita sharing saja ya. Mana Bu Faiza? Bu Iza. Bu Faiza. Bu Iza, Bu Iza. Iza, silakan Bu Iza. Apa orangnya tidak bisa masuk ya? Oh, Tadi katanya terpanu, tidak bisa masuk. Guys, mohon maaf, ini soalnya bergabung jadi rame-rame ini Putri. oh iya. Nobar, Iya, nobar. Nobar, iya. Iya. Nobar. Monggo, silakan. Oke, terima kasih kesempatannya. Alhamdulillah saya sudah dapat 8 sertifikat Bu Trisna. Masya Allah. Ada satu yang masih belum tervalidasi. Awalnya memang susah Bu, Memang kita belajar dulu dari teman-teman. Saya lihat-lihat yang contoh aksi nyata dari SD, dari TK-TK yang lain, gitu kuncinya. Kemudian saya
amati, cermati tugas yang harus disetorkan itu apa. Kemudian saya ambil sedikit-sedikit dari video pembelajarannya itu. Kemudian saya terapkan juga di pembelajarannya anak-anak. Kemudian waktu anak-anak belajar itu kita kan ada satu kelas 2 guru ya. Jadi nanti gantian yang nanti foto itu gantian, kemudian buat video juga gantian seperti itu. Kemudian kemarin itu saya sebenarnya waktu libur sekolah itu ngerjakan 6, Bu. Ngerjakan 6 dan ternyata sertifikatnya alhamdulillah munculnya di bulan Januari. Wah, Saya kira rezeki. jadi Januari ini saya langsung keluar 6. Tuh. Mungkin itu, kalau sudah tahu kuncinya, insya Allah lancar. Lancar ya. Berarti sekarang sudah berapa selesai? Berapa topik yang selesai? 8. Kalau yang sudah selesai, yang sudah dapat sertifikat itu 8. Tapi yang sudah saya selesaikan tapi belum saya kerjakan aksi nyatanya sudah banyak sih, masih 5 yang belum saya selesaikan aksi nyatanya. Sama-sama ya Bu ya berarti ya. Jadi cukup tricky gitu. Terus ya sharing sama teman-teman nanti ketika kita kumpul bareng gitu itu Jumat siang atau siang waktu makan siang itu kan kita bareng-bareng, yaitu nanti sharing, kemudian kita ambil fotonya, foto ketika bareng-bareng itu kan foto itu Bu. Iya. Oh jadi iya. Kegiatan bersama itu ya untuk dokumentasi. Dokumentasi itu penting sekali. Kita waktu kumpul-kumpul bareng itu Bu, sharing tentang anak-anak atau sharing kegiatan yang akan saya kerjakan aksi nyatanya, itu biasanya saya ambil, kemudian kadang ya video, kadang ya foto gitu. Kalau perlu video ya video, kalau hanya foto ya foto aja. Begitu. Iya. Banyak ya Bu, ternyata kita boleh berupa video, boleh file PDF, tidak harus video kan, itu. Terima kasih sharingnya Bu Is ya? Bisa. Oh ya Bu Iza, monggo yang lain. Ada yang mau sharing terkait pelatihan mandiri? Ada? Ya. Mungkin sharing juga. Bu Novi, iya silakan Bu Novi. Kalau saya alhamdulillah Bu sudah dapat 6, itu pun sudah dimulai dari semester kemarin gitu. Jadi memang awalnya itu ada berapa awalnya karena kita ngerjakan sama-sama untuk aksi nyatanya belum tahu gitu. Jadi dikembalikan suruh praktek lagi, terus kemudian beberapa saya cari yang mudah dulu sebenarnya, topik yang istilahnya aksi nyatanya mudah, yang karena kalau yang kemarin yang saya rasakan ini kalau misalkan ada aksi nyata yang ada umpan balik dari siswa, kebetulan karena saya tahun ini di PG dokumentasinya kan pasti kebanyakan PG. Nah, kalau PG itu kan agak susah, beda sama misalkan TKB kan mungkin bisa nulis sendiri, nanti bisa didokumentasikan. Kemarin karena saya ini untuk aksi nyata belum berupa video, selama ini masih berupa PDF. Jadi yang kemarin dapat masukan dari Ustazah Ulfa, jadi ada foto anaknya, terus kemudian anaknya berkata apa kita tulis. Itu alhamdulillah sih akhirnya ada. Cuman ini juga ada beberapa yang sampai balik dikembalikan mental, itu 3-4 topik yang masih suruh ulang lagi untuk aksi nyatanya, terutama yang tentang kurikulum merdeka itu masih belum sama sekali. Jadi sampai 3 kali. Kurikulumnya belum ya. Yang tentang kurikulum merdeka itu saya sudah 3 kali, ini masih belum berhasil. Untuk yang lain alhamdulillah. Jadi ini juga masih nunggu validasi itu 6 juga.
terus yang belum dikerjakan 3. Jadi memang yang kemarin itu yang saya cari yang mudah dulu gitu. Terus kemudian mungkin yang ada umpan balik yang untuk sesama rekan kerja itu kan juga agak mudah. Mungkin tentang literasi numerasi atau capaian pembelajaran itu juga istilahnya masih sering kita lakukan. Jadi cari topik-topik yang memang biasanya kita lakukan sih Bu. Jadi itu biasanya lebih memudahkan kita untuk bisa mengerjakan aksi nyata. Kalau di beberapa itu memang kadang butuh penelaahan lagi untuk memahami ini bagaimana itu juga sih Bu Tisna. Terima Ya. kasih. Ya, terima kasih sharingnya Bu Novi. Ada lagi? Ya, memang benar. Saya merasakan sendiri validasinya cukup lama, hampir 2 bulan. Setelah 2 bulan masih ditolak seperti itu, harus diperbaiki lagi. Nggih, monggo Bu Dewi. Baik, terima kasih Bu Trisna. Masya Allah. Sama-sama. Sekali saya dengar teman-teman Tajo. itu sertifikatnya banyak-banyak. Kalau saya dikit nih, tapi saya walaupun dikit, saya tuh sertifikat saya baru 1 sih yang pelatihan mandiri, tapi sebenarnya saya sudah mengerjakan waktu itu 3 ya. Yang 2 itu tidak tervalidasi karena mungkin tidak sesuai dengan acuan. Nah, sebenarnya saya kalau sekarang saya sedang nunggu 4, jadi sudah saya perbaiki, jadi saya nunggu ya. Nah, saya cuma mau bilang sama teman-teman yang merasa bahwa mendapatkan sertifikat itu sulit. Sebenarnya membuat kalau kita mau belajar dan ketika kita komen ke aksi nyatanya teman-teman, itu tuh kita bisa belajar loh, gimana sih buat aksi nyata itu. Dari sana itu, makanya kalau komen tuh jangan asal komen nyontoh komennya tetangga. Jadi benar-benar dibaca tuh aksi nyata teman kita. Butuh komen yang sesuai dengan yang mereka buat ya. Kadang kita itu mau singkatnya, kita baca komennya tetangga lalu kita contoh, kita copy paste gitu. Nah, sehingga ketika kita mau ngerjain aksi nyata kita bingung, tanya-tanya lagi gimana nih, gimana. Padahal kalau kita mau belajar dari aksi nyatanya teman-teman itu, insya Allah sudah bisa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita merasa itu berat, tapi kita nggak pernah coba dan lakukan, ya memang berat. Tapi kalau kita sudah lakukan, ternyata, oh nggak tervalidasi, salah. Nah, di situ kan kita tahu tuh salahnya, kita perbaiki. Artinya memang pendidikan itu kan harus mengikuti zaman ya, apalagi kita seorang guru. Jadi saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan guru semuanya, kalau tidak kita mulai memang berat. Terus sebenarnya aksi nyata itu bisa termudahkan, dia itu bisa dikerjakan secara berkelompok. Boleh loh sama dengan teman satu sekolahan, yang tidak boleh sama itu namanya ya, nama, foto pribadi kita. Jangan sampai namanya kita contek juga nih saking ininya. Jadi kita kerjakan secara bersama-sama sih, bahasanya tidak nyontek. Jadi kita bikin kelompok 4 orang, 5 orang, yuk kita berbagi kerjaan. Nanti ketika di save as itu foto dan namanya diganti, dan itu insya Allah bukan plagiat, dibolehkan di PMN. Mungkin gitu Bu Trisna, terima Ya. kasih. Oh, terima kasih sharingnya Bu Iza, Bu Novi, Bu Dewi. Ada lagi? Kalau tadi Bu Dewi itu ambil ilmu dari jangan asal komen itu ya, dipelajari itu aksi nyata dari teman-teman yang diberikan komen feedback itu tadi. Bu Novi umpan balik ya, merasa kesulitan kalau umpan baliknya dari siswa bagaimana, karena ini siswanya playgroup gitu. Pinjem siswa kelas sebelah enggak apa-apa ya, sepertinya Bu Novia kelas TK ya. Monggo ada yang mau sharing lagi terkait pelatihan mandiri? Kalau nggak sharing boleh tanya nggak Bu Trisna? Oh, boleh, silakan Bu Sol. Jadi kan, oke, terima kasih Bu Trisna. Betul yang disampaikan oleh Bu Dewi tadi ya, bahwasanya kalau kadang yang ngajar di playgroup nggak ada data, kita juga pinjem data dari yang TK gitu. Yang penting kan kita tahu ya pembelajaran tujuannya seperti apa. Kemudian untuk ini yang saya belum melakukan Bu Trisna, juga mau tanya juga sih. Kolaborasi, yang kolaborasi antar guru itu loh Bu Trisna.
istilahnya kan dalam satu modul itu bisa jadi kita itu melaksanakan suatu karya yang sama. Nah, kalau yang bentuk kolaborasi itu ya kayak gimana, Tabun? Bu Trisna, apakah itu dikerjakan bersama-sama, kemudian isinya sama, atau ada sedikit perbedaan di situ? Barangkali ada. Saya belum menemukan yang seperti itu, tapi kok ada ya sempat bilang-bilang boleh kerjasama kan gitu. Terima kasih Bu Trisna. Terima kasih Bu Sol feedbacknya, pertanyaannya. Itu fitur perangkat ajar ini ya? Yang ini ya? Iya, Oh betul. iya, fitur perangkat ajar itu. Kebetulan saya juga belum nyoba yang ini untuk kolaborasi. Nanti kita Belum. coba bersama-sama. Oke, barangkali Iya. sudah tahu. Saya bertanya-tanya yang gimana sih yang kolaborasi itu Iya, gitu ya. iya. Saya coba-coba nyari contohnya belum nemu gitu. Di perangkat ajar ini untuk kolaborasi kita harus menyelesaikan topik kurikulum dulu persyaratannya. Setelah menyelesaikan topik kurikulum, kita harus menyelesaikan topik perencanaan pembelajaran. Itu nanti bisa kolaborasi untuk membuat modul ajar atau modul project. Itu sekilas yang saya baca sih. Saya belum pernah mencoba yang untuk perangkat ajar ini untuk kolaborasi menyusun perangkat ajar. Itu. Oke. Nanti kita Kalau yang collab di ya. Ya, oke. Kalau yang untuk di pelatihan mandiri kolaborasi bisa enggak Bun di situ? Boleh enggak ya? Atau Pelatihan mandiri mandiri kalau di yang sendiri-sendiri. sendiri-sendiri ya. Yang Sendiri-sendiri. kolaborasi itu di perangkat ajarnya. Aksi nyata boleh dikerjakan bersama asal tidak sama. Itu. Bersama-sama ya Bersama-sama. tidak sama dengan temannya itu. Oke. Siap. Jadi kan kalau ngerjakan bersama-sama itu kan ada banyak ide gitu ya Bu Trisna. Nah, Cuma isinya nggak boleh sama gitu ya. betul. Nah, ini untuk itu maka penting teman-teman kepala sekolah semuanya itu mengaktifkan kombel di tingkat lembaga masing-masing. Ya, kombelnya itu entah 1 minggu, 1 kali sebanyak 1 jam, itu bisa dimanfaatkan untuk belajar bersama di pelatihan mandiri ini. Jadi enak sama-sama kita bergeraknya bersama-sama seperti itu. Sudah teman-teman dari PSP 2 dan 3 sudah punya kombel semua ya. Sudah aktif ya kombelnya ya. Kalau PSP 1 wajib. Jadi sudah kalau ini PSP 2 sama PSP 3 kombelnya seperti apa? Apakah diisi kegiatan belajar bersama di pelatihan mandiri atau kegiatan yang lain? Nanti bisa sharing. Nah, ini selanjutnya ini teman-teman. Untuk pengembangan diri pelatihan mandiri ya, untuk teman-teman yang belum dapat sertifikat atau belum pernah mencoba sampai berhasil. Yang pertama itu teman-teman harus pilih topik yang sesuai urutan rekomendasi dulu. Misalnya di situ kan ada ya rekomendasi topik itu. Teman rekomendasinya paling atas dulu. Biasanya topik kurikulum untuk diselesaikan itu. Topik kurikulum, kemudian kurikulum PAUD, kemudian dan seterusnya. Itu dipilih dari yang atas dulu karena biasanya itu menjadi persyaratan. Termasuk ketika membuat kombel di PMM, persyaratannya harus menyelesaikan topik kurikulum. Yang kedua adalah selesaikan topik sesuai waktu rekomendasi. Misalnya 15 hari, 22 hari, ikuti alurnya itu. Tidak perlu terburu-buru, 1 hari, 2 hari harus selesai, tidak perlu seperti itu. Diikuti saja, belajarnya juga pelan-pelan. Pelajari dan selesaikan modul ya. Jadi belajar videonya diputar bersama-sama meskipun jenengan semua dalam satu ruangan mendengarkan bersama-sama, tapi sistemnya akan membaca yang memutar video itu tadi yang videonya
dan dapat centang hijau. Meskipun bersama-sama tetap harus memutar di akunnya masing-masing ya videonya itu. Kemudian dari video itu kita bisa mencatat hal-hal penting, hal-hal pokok dari video itu tadi. Tapi biasanya tidak saya dengarkan semuanya. Itu saya baca subtitlenya itu, saya baca subtitlenya lalu saya salin begitu. Atau teman-teman bisa menggunakan AI yang mentranskrip video menjadi teks itu banyak sekali, googling saja itu nanti jadi videonya diputer kemudian nanti akan berubah jadi teks, suaranya tadi berubah jadi teks seperti itu, terus nanti kita bisa ambil poin-poin, oh maksudnya begini. Nah kemudian yang tidak kalah penting itu adalah mendownload panduan. Panduannya didownload sebanyak apa. Link-link itu juga dipelajari seperti itu. Memang banyak, makanya kita diberikan waktu sekian lama itu 15 sampai 22 hari untuk menyelesaikan satu topik itu karena memang banyak sekali yang harus kita pelajari. Kemudian kerjakan latihan pemahamannya. Jadi setelah dipelajari tadi, kemudian latihan pemahaman, direfleksi dalam pembelajaran kita, kemudian ikuti post-test. Post-test seperti itu. Setiap materi itu ada refleksi pembelajaran, ada latihan pemahaman. Yang terakhir nanti ada post-test. Setelah post-test baru ada buat aksi nyata. Nah, buat aksi nyata ini teman-teman tidak harus membuat dari nol, tapi bisa mengamati, meniru, memodifikasi aksi nyata yang sudah ada. Di PMM sudah disiapkan itu ada topik itu ya, rekomendasi, ada pelatihan, kemudian ada pengayaan. Nah, di pengayaan itu kita bisa melihat contoh-contoh aksi nyata dari yang lainnya, peserta yang lain atau guru-guru yang lain itu. Nah, di situ kita bisa untuk memodifikasi, mengamati, meniru, memodifikasi, menyesuaikan dengan situasi atau kondisi di sekolah kita masing-masing. Nah, proses yang lama adalah menunggu hasil validasinya ini. Validasinya cukup lama. Kalau dulu 2 minggu, sekarang bisa sampai 2 bulan. Nggak tahu kenapa, mungkin timnya kurang mungkin ya. Atau bagaimana itu. Jadi validasinya cukup lama. Saya juga mengalami seperti yang dialami oleh teman-teman. Itu setelah menunggu validasi dikembalikan lagi. Padahal itu topik tentang ini kurikulum operasional. Kurikulum operasional yang biasanya dibuat oleh kepala sekolah itu masih diminta untuk memperbaiki. Waduh, ini yang mana ya bagian yang diperbaiki? Rasanya kok ini sudah sesuai dengan panduan tapi kok masih salah gitu ya. Akhirnya mutung ya. Mutung itu akhirnya ya sudah nanti saja, nggak usah dikerjakan dulu nanti itu. Ibu narasumber nggak boleh mutung. Iya, contoh yang motongnya itu saya menggantinya dengan yang lain, Bu Sol. Diganti topik yang lain, yang itu sepertinya sedang ini. Jangan ditiru motongnya ya, maksudnya bukan motong. Nah, selanjutnya ini ada topik fitur mengajar. Fitur mengajar ada yang sudah pernah mengakses semuanya. Tadi yang ditanyakan Bu Sol ini tentang perangkat ajar ya. Tentang perangkat ajar. Fitur mengajar di sini ada CP, ada ATP. Teman-teman tidak perlu cari ke sana kemari gitu. Cukup membuka PMM, cari panduan CP, ATP terbaru itu pasti ada di PMM. Itu. Kemudian untuk perangkat ajar. Nah, perangkat ajar ini isinya adalah referensi modul ajar. Sudah pernah buka semuanya? Sudah pernah? Ada yang pernah download? Pasti pernah download ya. Di situ ada referensi modul ajar, kemudian bahan ajar, ada buku,
buku, ada modul project, yang semua fasenya ada, mulai dari fase fondasi, fase A, B, C, D itu ada semua. Kita tinggal mencari sesuai dengan kebutuhan kita. Kita download, kemudian kita sesuaikan mana yang cocok dengan sekolah kita, mana yang tidak. Atau mau dicontoh langsung juga bisa di situ. Jadi kalau teman-teman PSP masih ada yang bingung, itu bisa mencari referensi di perangkat ajar ini. Nah, yang ditanyakan Bu Sol tadi, kontribusi perangkat ajar untuk ditampilkan di PMM. Itu kita bisa kolaborasi, tetapi syaratnya adalah kita harus menyelesaikan dulu topik kurikulum. Setelah menyelesaikan topik kurikulum, menyelesaikan topik perencanaan pembelajaran. Setelah itu kita baru bisa collab seperti itu untuk menyusun perangkat ajar yang nantinya ditampilkan di PMM. Mungkin kita pernah melihat modul ajar karya Pak Wayan, ya karya teman-teman PSP yang ada di Bali, itu juga prosesnya seperti ini. Kemudian asesmen murid itu referensi tentang asesmen di situ kegiatan mungkin bisa dia yang mau buka. Nanti saja wis. Kemudian ada kelas virtual. Nah, berikutnya ada inspirasi bukti karya. Ini cukup mudah menurut saya teman-teman. Teman-teman semuanya kan sudah punya karya ya. Nah, karya ini masukkan di laman PMM bukti karya ini, eman-eman gitu ya. Ini ada artikel, ada bahan ajar, ada dokumen teknis, ada kepemimpinan sekolah, ada praktik pembelajaran, praktik baik, ada RPP modul, ada karya yang lainnya. Di sini itu kita tidak perlu menunggu validasi. Kalau kita punya artikel, katakanlah saya punya artikel tentang media pembelajaran mengenalkan Asmaul Husna, maka itu saya upload di sini, di artikel ini. Kemudian bahan ajar, saya pernah punya bahan ajar apa ya, pernah membuat bahan ajar apa, itu saya upload di sini. Itu. Nah, daripada kita ini menyimpan karya-karya kita, lebih baik karya-karya kita itu kita simpan di PMM. Itu akan menambah poin keaktifan kita sebagai guru yang profesional. Kemudian jadi tidak sia-sia begitu ya, daripada ini kita kurang bermanfaat, tidak berkaitan dengan pendidikan, kemudian diunggah di platform yang lain, lebih baik kita unggah di platform milik pendidik sendiri, platform Merdeka Mengajar itu. Nah, di sini tadi modul ajar itu tadi yang ditanyakan Bu Sol, kalau yang di sini perlu menulis. Kalau yang di perangkat ajar yang di atas ini prosesnya lebih panjang. Ini ada persyaratan, kemudian kita kolaborasi. Nah, tetapi untuk di bukti karya tidak perlu. Jadi bisa kita upload di situ, gitu sebagai bukti karya kita. Kita lengkapi identitas modul ajar kita. Kemudian karya lainnya ini poster, kalau membuat poster, flyer yang untuk wali murid ya, tapi itu tidak ada logonya sekolah, maksudnya karya sendiri, bukan untuk sekolah, itu bisa diupload di sini, poster, flyer, dan seterusnya. Itu misalkan tips. Nah, biasanya kan ada ya konten-konten tips itu untuk wali murid atau apa, itu dimasukkan di sini, bisa di karya lainnya.
Praktik baik pembelajaran, praktik pembelajaran, video-video pembelajaran yang pernah dibuat oleh teman-teman itu bisa diupload di bukti karya itu. Jadi jangan disia-siakan ininya. Nah, ini apa? Contoh punya saya beberapa, tapi ini masih perlu dilengkapi karena waktu itu coba-coba ya. Coba-coba ini kira-kira bisa enggak ya itu artikel ada satu, kemudian bahan ajar, kemudian kepemimpinan sekolah, kemudian praktik pembelajaran, praktik baik, RPP, dan karya lain. Nah, seperti itu. Oke, sebelum dilanjutkan mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Bu Trisna, untuk yang dokumen teknis itu apa isinya ya? Dokumen Teknis. dokumen teknis ya, Mm-mm. Yang di karya saya. karya ya. Itu berupa apa itu? Itu semacam panduan SOP seperti itu bisa Bu Oh. Jadi yang memang punya kita ya? Iya, punya kita. Punya kita itu bisa dimasukkan di situ. Selain Panduan SOP apa pedoman. Bu Trisna, barangkali? Selain SOP. Selain SOP mungkin pedoman kurikulum sekolah itu bisa dimasukkan di situ. Tapi begini maksudnya, kan ini bisa dibaca oleh semua orang. Mungkin ada yang tidak bisa kita bagikan di situ, itu ya terserah teman-teman. Jadi dipilih dulu kira-kira ini bisa nggak kita sharing untuk halayak atau ada nggak yang harus kita ini misalnya seperti itu, misalnya mau disimpan tuh nggak semuanya itu dimasukkan di situ itu. Jadi dokumen-dokumen panduan teknis itu yang seperti itu, SOP, panduan kurikulumnya sekolah. Kurang tahu ya kalau KOSP itu bisa masuk apa enggak, sepertinya enggak bisa. Tapi mungkin dicoba saja Bu. Makanya saya ini masih kosong yang itu. Yang apa? Dokumen Bisa teknis atau itu. tidak bisanya itu dilihat dari mana ya? Misalnya itu, oh ini bukan ini maksudnya gitu. Apakah Di situ ada tolak atau enggak ada penolakan di situ. nah kan bisa nggak bisa dilihat dari mana bisa apa nggak bisanya? Dilihat dari ini kriterianya masuk atau enggak karena di situ tidak ada validasi ya. Tidak ada validasi di situ bisa aja dicoba. Makanya itu. Mungkin maksudnya Bu Amelia itu kita dapat notis atau apa gitu ya ketika kita sedang ngirim. Nah, kalau di praktik baik, kalau kemarin itu ada oh lengkapi data Anda gitu, ada seperti itu. Tapi kalau yang nah kalau waktu ngirim modul ajar itu nggak ada notifikasi, tapi ketika berupa video-video kemarin itu ada notifikasi lengkapi, ubah judul gitu masih bisa. Di bukti karya Di bukti karya, betul. Di Iya. bukti karya. Di bukti karya memang harus dilengkapi apa namanya komponen-komponennya itu loh. Komponen-komponennya untuk pautnya, judulnya, jenjang kelas, hasilnya. itu ya, Betul. deskripsi karyanya itu. Ini mau buka. Bentar ya. Ya, Bu Trisna, terima kasih. Bu Trisna. Iya ini mau buka PMN. Oke. Silakan Bu Trisna. Kurang 15 menit lagi Bu Trisna. Oke. 15 ini menit ada, itu kalau misalkan ada pertanyaan lagi berarti sambil saja ya. Karena tadi ada Bu Am juga nanya, Bu Sol juga nanya, bisa sambil nanya ya gitu ya. Iya. Oke, silakan Bu.
Bentar ya. Oke, selanjutnya ini aja dulu saya sambil buka PMM-nya. Nah, berikutnya tadi kan sudah ini kita sekarang beralih ke karena waktunya pendek ya, kita beralih ke pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang ada di PMM, fitur pengelolaan kinerja. Ini teman-teman saya singgung saja meskipun saya juga masih belajar tentang ini, tapi karena topik kita kali ini terkait dengan peningkatan kinerja, maka ini perlu kita bahas sedikit gitu ya. Di pengelolaan kinerja guru kepala TK itu ada beberapa variabel kemarin yang menjadi keresahan itu ya sampai viral di medsos itu. Jadi banyak yang salah fokus dengan pengembangan kompetensi. Padahal pengembangan kompetensi itu dia hanya untuk dipertimbangkan. Poinnya itu untuk dipertimbangkan. Sedangkan untuk praktek kinerja itu yang betul-betul dinilai seperti itu. Tapi meskipun dipertimbangkan, kita tetap harus berusaha untuk memenuhi minimal 32 poin dari yang dipersyaratkan itu. Jadi yang dinilai adalah praktik kinerja. Itu yang dinilai. Kemudian untuk pengembangan kompetensi itu dipertimbangkan. Termasuk kegiatan kita, webinar kita ini itu kan sebagai peserta itu kita bisa mendapatkan 4 poin dengan sertifikat gitu ya. Itu masuk di sini pengembangan kompetensi dan itu masuk dalam dipertimbangkan. Kemudian yang dinilai lagi adalah tentang perilaku kerja. Perilaku kerja yang diharapkan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif dalam bidang pendidikan. Nanti di situ yang sudah mengisi pasti sudah tahu ya, memilih prioritas kita di tahun ini itu apa. Untuk akuntabel itu misalnya prioritasnya kita itu apa, terus buktinya apa, itu kita tinggal milih di situ. Yang mana yang perlu kita ini sungguh-sungguh gitu untuk mengerjakannya. Kemudian kategori akuntabilitas itu adalah dengan dokumen yang dikumpulkan. Dokumen yang dikumpulkan itu kalau guru meliputi kurikulum operasional KUSP, tugas tambahan sama kehadiran di kelas, sedangkan untuk kepala sekolah itu KUSP, kemudian program sekolah, pelaporan program sekolah, dan kehadiran di sekolah. Nah, ini teman-teman, ini bisa kita optimalkan dengan mempelajari topik-topik yang ada di PMM. Contoh, praktik kinerja ya, praktik kinerja. Ini praktik kinerja untuk guru. Praktik kinerja untuk guru itu ada 8 pilihan indikator. Di situ kan ada keteraturan suasana kelas, penerapan disiplin positif, umpan balik konstruktif, kemudian perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik, aktivitas interaktif, instruksi yang adaptif, terakhir instruksi pembelajaran. Itu untuk memahami konsep-konsepnya, kita bisa mempelajarinya di topik-topik pada pelatihan mandiri. Contohnya ibu guru misalnya mau milih penerapan disiplin positif. Nanti kan diminta untuk mengisi refleksi begitu, umpan balik, mengisi perencanaan dan seterusnya. Itu kita harus tahu dulu sebetulnya disiplin positif itu apa. Itu kita pelajari di topik pada pelatihan mandiri seperti itu. Jadi semuanya memang terintegrasi. Umpan balik konstruktif ini ada di perencanaan pembelajaran ada begitu.
Kemudian untuk kepala sekolah ada beberapa indikator praktiknya, ada komunikasi visi misi satuan pendidikan, presentasi program sekolah, menceritakan praktik baik kepemimpinan, memandu perencanaan pembelajaran, kemudian refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan, aktivasi kegiatan kombel, siklus peningkatan pembelajaran, serta refleksi program pengembangan kompetensi guru. Nah, ini praktik kinerja yang justru dinilai oleh sistem ya, secara tersistem itu kalau kepala sekolah itu oleh dinas. Mungkin kita belum tahu karena ini masih tahap sosialisasi untuk perencanaan, menyusun perencanaan. Nanti pelaksanaannya kita tunggu berikutnya sosialisasi terkait dengan pelaksanaan. Jadi konsep-konsep yang ada di sini tuh bisa kita pelajari di topik pelatihan mandiri itu. Jadi cukup membantu kalau kita bingung gitu. Ini apa sih maksudnya? Nah, seperti itu. Ini oke. Sudah habis, jangan tunda, lakukan sekarang selama itu adalah hal yang baik. Rasanya itu Bu Dewi yang ingin saya sampaikan. Mungkin ada sharing-sharing atau pertanyaan dari teman-teman, atau mau sharing-sharing antar peserta juga boleh, monggo. Terima kasih Bu Trisna. Aplaus ini untuk Ibu narasumber kita yang hebat luar biasa nih. Wah. Baik, Bu Trisna, ini mungkin ada satu pertanyaan lagi mungkin kalau ada yang mau nanya atau mau sharing sebelum Boleh. kita tutup. Boleh. Ya, kira-kira adakah yang mau menyampaikan atau ada yang mau bertanya? Sepertinya teman-teman PSP 1, 2, 3 ini sudah ini Bu Trisna proses pengerjaan tentunya ya, PMM terus berproses. Dan ini ditambah lagi ada webinar pemanfaatan PMM untuk meningkatkan kinerja, tentunya tambah paham lagi Bu Trisna. Terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan. Ada lagi atau saya tutup saja? MC Moderator. Iya. Baiklah teman-teman yang kami hormati, tepat waktu jam 3 nih ya, kita akhiri untuk webinar untuk pemanfaatan PMM untuk meningkatkan kinerja Sekolah Penggerak Jenjang Kabupaten Sidoarjo. Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, ini mumpung teman-teman PSP semuanya di sini, di mana kan harapannya pemerintah itu teman-teman PSP ini bisa menjadi contoh untuk yang lain ya. Maka ayo semuanya kita bergerak, terutama Ibu Kepala Sekolah beserta guru-gurunya, ayo kita belajar semuanya memanfaatkan PMM itu untuk meningkatkan kinerja SDM sekolah yang nantinya berdampak pada peningkatan kualitas hasil belajar anak-anak seperti itu. Nah, harapannya kalau 52 lembaga ini sudah aktif, kombelnya aktif, PMM-nya aktif, itu bisa nulari baik ke tetangga-tetangga lembaga yang lain gitu. Yang non PSP tentunya. Yang non PSP ya. Semoga kita bisa melaksanakan ini ya untuk non PSP supaya juga tahu. Ya alhamdulillah Bu Trisna, terima kasih Bu Trisna, luar biasa ini. Kembali lagi, betul Bu Trisna, nanti kalau bisa Bu Ulfa nanti kita mungkin membuat kembali merapatkan barisan untuk PMM kita sampai sejauh mana. Kalau perlu nanti pakar-pakarnya didatangkan untuk apa sih? Untuk menyelesaikan PMM kita sehingga kita bisa menularkan praktek baik ke yang lain. Itu
kita berarti harus punya target ini Bu Ulfa. Target Seperti dan itu. komitmen. Betul kan? Komitmen kita harus tadi yang sudah Iya, disampaikan sesuai tadi. dengan Oke. visi kita Ya, ya Bu Visi Ulfa ya. misinya Kombat tujuan, Kelas. nilai, dan komitmen bersama itu harus kita sepakati bersama tadi itu kita jalankan. Dan hanya sepakati tapi dijalankan itu ya. Nah, Baik Bu belum Ketua. ini yang berjalan ini kan baru PSP saja. Iya. Maka insya Allah kita nanti kan tidak menutup diri untuk kan tidak hanya untuk PSP. Jadi nanti kita akan jadwalkan webinar secara rutin. Nanti berganti teman-teman. Nanti mungkin yang kalau intinya ini banyak teman-teman yang belum bisa. Nanti Belum mungkin bisa. tak ulangi lagi juga tidak apa-apa. Siap ya Bu Krisna ya? Insya Ya. Allah. Nah, jadi nanti kita akan buat webinar, kita petakan kebutuhan teman-teman apa, lalu kita jadwalkan, kita prioritaskan yang mana. Nanti bisa lewat webinar, bisa juga lewat live. Lihat situasi dan kondisinya begitu ya. Teman-teman bagaimana? Masih mau lanjut untuk webinarnya di lain hari? Oke. Nanti kita jadwalkan yang lebih baik lagi, kita siapkan yang lebih baik lagi. Oke. Monggo Bu Dewi dilanjut untuk ditutup. Baik Bu Ulfa, terima kasih wejangannya teman-teman semua. Sebelum ditutup oleh MC, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Bu Trisna selaku narasumber yang sudah banyak memberikan sharing bersama kepada kita. Semoga tadi seperti saran Bu Trisna, beliau kita harus semangat, harus punya target, harus punya apa Bu Trisna, harus bisa menyelesaikan komitmen ya. Seperti itu, yuk bersama-sama kita maju bersama bagaimana kita bisa mencari contoh model untuk sekolah yang lain. Seperti itu. Terima kasih kembali Bu Trisna. Terima kasih teman-teman semua PSP 123. Ya, terima kasih ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Am. Bu Amalia ya. Ya. Baik, alhamdulillah sudah jam 15:04. Kalau ini lebih sedikit itu tepat waktu. Nah, itu acara kita yang kita rencanakan mulai jam 13 sampai jam 15, insya Allah tepat waktu. Dan semua rangkaian acara ini sudah terlewati dari awal sampai akhir dengan baik. Mudah-mudahan kita semua mendapat pencerahan dan langkah-langkah kita untuk menjadi guru yang profesional bisa tercapai. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak, panitia, ibu guru dan kepala sekolah di Kabupaten Sidoarjo yang telah membersamai kita selama beberapa jam ini. Saya apabila selama membawakan acara ada kesalahan kata, sikap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah meridhoi apa yang kita upayakan. Kita tutup kegiatan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Salam buat keluarga di rumah. Ditutup langsung Mungkin bisa pulang ke berfoto rumah. dulu.